Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 199, mengadang pedang. Begitu merasakan lonjakan aura tubuh Yan Yuyu, Luo Xiu pun terkejut. Di antara sambaran kilat dan percikan api, Yan Yuyu menodongkan pistol apinya dan menembak Wan Lianzheng. Api yang sangat panas langsung berubah menjadi pusaran, seolah-olah bisa menelan dan membakar semuanya. Minggir, Wan Lianzheng menebas pedang darahnya. Dengan kesadaran seni bela diri, vital sejati langsung berubah menjadi aura pedang semerah darah. Niat membunuh yang kejam berkecamuk. Kultivator seni bela diri yang berlatih dengan cara membunuh memang terkenal karena serangannya yang kuat. Energi Yan Yuyu yang terpancar saat ini sudah membuat Wan Lianzheng kewalahan. Pusaran api langsung melahap pedang berwarna darah. An Lianzheng terkejut dan langsung mundur dengan cepat. Pedang pendek berwarna merah darah di tangannya terus melambai dan mengeluarkan belasan aura pedang. Area dalam radius ratusan meter langsung rata dengan tanah. Gelombang energi meledak dengan ganas hingga membuat Wan Lianzheng terpental dan muntah darah. Bisa-bisanya si pembantai yang kekuatannya setara dengan penguasa bela diri level ketiga terluka. Tampaknya, rumor itu benar. Darah Phoenix kuno di dalam tubuhmu telah terbangkitkan. Wan Lianzheng menyipitkan matanya. Nada bicaranya terdengar sedikit terkejut dan sedikit senang. Pupil mata Luo Xiu langsung menyusut begitu mendengarnya. Dia juga pernah mendengar tentang darah Phoenix kuno. Ketika menyelidiki informasi tentang keluarga Yan di Serikat Berburu, ada orang yang berkata bahwa keluarga Yan memiliki garis keturunan klan Phoenix kuno. Klan Phoenix pernah menjadi salah satu penguasa alam samudera bintang beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Selain keturunan murninya, klan Phoenix juga punya banyak garis keturunan cabang. Sejak bencana yang terjadi di zaman kuno, klan Phoenix langsung hilang tanpa jejak. Hanya sebagian dari garis keturunannya yang tetap bertahan sampai saat ini. Keluarga Yan adalah salah satu cabang garis keturunan klan Phoenix kuno. Hanya saja, garis keturunan mereka sangat kecil. Selama puluhan ribu tahun, belum ada anggota keluarga mereka yang bisa membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno. Mereka yang memiliki garis keturunan klan Phoenix memang cocok untuk berlatih teknik kultivasi jalan api. Jika bukan karena bencana di zaman kuno yang menyebabkan teknik kultivasi inti lenyap, keluarga Yan juga tidak akan mungkin menetap di negara bagian tanah langit yang kecil meskipun garis keturunan mereka tipis. Dalam sekejap, berbagai hal terlintas di benak Luo Xiu. Kemungkinan besar, Istana Ungu menyerang keluarga Yan lebih dari 300 tahun yang lalu karena darah Phoenix kuno. Saat ini, Yan Yuyu telah membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno di tubuhnya. Kekuatannya yang meningkat pesat sudah setara dengan penguasa bela diri level keempat. Namun, dia tidak bisa mempertahankan kondisi seperti ini terlalu lama. Yan Yuyu memang telah membangkitkan darah Phoenix kuno, tetapi garis keturunannya cukup lemah. Feng Wu, api melonjak di sekujur tubuhnya. Yan Yuyu menyatu dengan bayangan Phoenix di belakangnya, pistol api di tangannya terpental keluar. Api yang ganas bertabrakan dengan aura membunuh berwarna merah darah. Warna seluruh langit pun berubah terkena imbasnya. Energi yang meledak terus berputar. Api yang panas terus menekan aura membunuh berwarna merah darah. Tepat pada saat ini, sebuah sinar terbersit di mata Wan Lianzheng. Seolah-olah tidak peduli dengan api panas yang memelesat ke arahnya, dia mengibaskan pedang pendek berwarna merah darah di tangannya, lalu menembus api dan menusuk Yan Yuyu. Dia harus mengorbankan dirinya agar bisa melukai Yan Yuyu. Tidak bisa dipastikan siapa yang akhirnya akan terluka lebih parah. Hati-hati, melihat hal itu, Luo Xiu langsung maju. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, dia langsung muncul di hadapan Yan Yuyu sambil memegang pedang gigi harimau. Dia ingin menahan serangan pedang Wan Lianzheng untuk Yuyu. Celing, saat pedang berat berwarna hitam bertabrakan dengan pedang pendek berwarna merah darah, sebuah kekuatan yang tak tertahankan mengalir dan mementalkan pedang gigi harimau di tangan Luo Xiu. Pedang pendek berwarna merah darah terus memelesat dan menusuk Luo Xiu. Vital sejati hidup dan mati hitam putih yang saling bertentangan di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi tameng. Namun, di bawah serangan pesilat ulung tingkatan penguasa, tameng tersebut langsung hancur bagaikan kertas. Pedang pendek itu pun langsung menembus tubuh Luo Xiu tanpa halangan. Saat ini, Luo Xiu langsung merasakan sebuah ledakan aura membunuh masuk ke dalam tubuhnya. Rasa sakit dari dadanya yang tertusuk membuatnya merasa seperti akan meledak dan mati. Luo Xiu berteriak kesakitan. Dia berusaha keras mengedarkan tubuh perang tingkat akhirnya untuk menjepit pedang pendek berwarna merah darah yang menembus tubuhnya itu. Di bawah cekikan aura membunuh ini, tubuhnya terus mencipratkan darah. Namun, dia membulatkan tekadnya dan tetap bertahan untuk tidak mundur. Itu karena yang ada di belakangnya adalah wanitanya,
orang terdekat yang akan dia lindungi dengan nyawanya. Dasar bajingan, kamu gila, ya. Wan Liancheng menjadi panik begitu melihat Luo Xiu yang berhadapan langsung dengan pedang dan tidak mundur sedikit pun. Sebab, api yang ganas sudah hampir menghampirinya. Puff, Wan Liancheng memuntahkan darah dan tubuhnya terpental. Api yang sangat panas langsung menembus vital sejati tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar. Rambutnya yang awalnya tergerai panjang juga hangus terbakar sehingga membuatnya botak dan terlihat konyol. Selain luka di permukaan tubuhnya, vital sejati api panas juga menembus ke dalam tubuh Wan Liancheng dan merusak meridiannya. Kalau bukan karena dia menjaga bidang eliksirnya pada saat krusial, mungkin luka di tubuhnya akan lebih parah. Seharusnya serangan yang dilayangkan oleh Wan Liancheng bisa mengenai Yan Yuyu meskipun harus terluka. Namun, karena intervensi Luo Xiu yang mendadak, Wan Liancheng pun seketika rugi besar. Bajingan, maki Wan Liancheng. Dia mengaktifkan vital sejatinya untuk menahan aura api di tubuhnya. Tulang di lengan kirinya mencuat dan benar-benar hancur. Aku memang terluka parah, tapi bocah itu seharusnya sudah mati. Wan Liancheng membalik tangannya. Dia mengambil pil salju semi tingkat 6 dan memasukkannya ke dalam mulut. Yang paling berharga dari sebuah pil penyembuh tingkat 6 bukanlah harganya, melainkan kelangkaannya. Wan Liancheng yang merupakan pesilat dengan tingkat penguasa bela diri juga hanya memiliki 3 buah pil salju semi. Pil ini disiapkannya untuk kondisi kritis. Sebenarnya, dia juga merasa sedikit tidak rela saat harus menggunakannya sekarang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Luo Xiu penuh dengan darah. Seluruh meridiannya hampir hancur oleh aura membunuh yang menembus tubuhnya. Dia merasa kesadarannya makin hilang, kemudian tubuhnya terjatuh ke belakang. Hal terakhir yang dilihatnya adalah langit yang terbelah. Luo Xiu, Yan Yuyu mengulurkan tangan dan menangkap tubuh Luo Xiu. Dia segera meminumkan pil salju semi kepada Luo Xiu. Yan Yuyu menatap Wan Liancheng. Lalu, muncul gumpalan api berwarna emas yang melonjak di dalam matanya. Aku mau kamu mati. Energi tubuh Yan Yuyu meningkat lagi. Darah di sekujur tubuhnya seperti terbakar. Dia kembali mengaktifkan kekuatan darah Phoenix kuno tanpa memedulikan akibatnya. Yeay, terdengar raungan burung Phoenix dari dalam tubuh Yan Yuyu. Api yang tak berujung terus menyebar dan mengubah area ribuan meter menjadi lautan api. Raungan Phoenix bergema memenuhi langit dan bumi. Ruang hampa runtuh terbakar dan menjadi sebuah lubang hitam. Seluruh usaha Wan Liancheng untuk melawan langsung hancur tak bersisa. Wan Liancheng berteriak dengan marah. Dia menyaksikan sendiri tubuhnya hancur sedikit demi sedikit karena dibakar oleh api. Ekspresinya terlihat sangat tidak rela dengan kenyataan ini. Kamu ingin aku mati? Aku juga nggak akan membiarkanmu hidup senang. Wan Liancheng memuntahkan darah seperti orang gila. Seluruh vital sejati di dalam tubuhnya langsung dipusatkan ke dalam bidang eliksirnya. Dia ingin meledakkan pil esensi yang sudah dimurnikan seumur hidupnya itu. Namun, tepat pada saat ini, Wan Liancheng mendengar dengkusan dingin tanpa emosi. Puff, tubuh Wan Liancheng tiba-tiba bergetar hebat. Dia menunduk dan menatap bagian perutnya dengan tidak percaya. Dia melihat sebuah tangan yang halus menembus ke dalam bidang eliksirnya. Dalam sekejap, Wan Liancheng langsung merasakan bahwa pil esensinya digenggam oleh tangan halus itu. Energi vital sejati yang berusaha dipusatkannya ternyata ditekan erat-erat sehingga pil esensinya tidak bisa meledak. Nyawanya pelan-pelan lenyap, mata Wan Liancheng melebar, tubuhnya tidak berhenti bergetar. Wan Liancheng benar-benar tidak menyangka bahwa lawannya bahkan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk meledakkan pil esensinya. Sambil terengah-engah, Yan Yuyu menarik tangannya keluar dari perut Wan Liancheng. Jarinya yang berlumuran darah memegang pil esensi berwarna emas sebesar mata naga. Pil esensi pesilat ulung dengan tingkatan raja ke atas terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu pil hijau, pil ungu, dan pil emas. Pil esensi yang sudah mengkristal menjadi pil emas menunjukkan bahwa pemiliknya sudah mencapai tingkatan raja tahap lanjutan. Wan Liancheng adalah pesilat ulung tingkatan penguasa. Bidang eliksirnya tentu mengkristal menjadi pil emas tingkat tertinggi. Uhuk, uhuk, uhuk. Yan Yuyu batuk beberapa kali. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Aura penguasa bela diri kuat yang memancar di seluruh tubuhnya pelan-pelan menghilang. Wajahnya pucat pasi. Garis keturunan keluarga Yan yang sangat tipis membuat kekuatan darah Phoenix kunonya terlalu lemah sehingga selama puluhan ribu tahun ini hanya Yan Yuyu seorang yang berhasil membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno. Bisa dibilang bahwa darah Phoenix kuno di tubuhnya sangat terbatas, sama sekali tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama. Apalagi, pada saat terakhir, didorong kondisi Luo Xiu yang cedera, Yan Yuyu terus mengaktifkan darah Phoenix kunonya tanpa memedulikan akibatnya. Alhasil, tubuhnya terkena reaksi balik yang kuat. Yan Yuyu mengangkat tangannya dan mengempaskan api untuk membakar tubuh Wan Liancheng hingga menjadi abu. Dia segera mengambil cincin penyimpanan dan senjata perang milik Wan Liancheng, kemudian menggendong Luo Xiu meninggalkan tempat itu. Desiran angin terus bertiup melewati telinganya dan merangsang reaksi balik darah Phoenix kuno sehingga kondisi tubuh Yan Yuyu saat ini sangat lemah. Namun, demi membawa Luo Xiu ke tempat yang aman, Yan Yuyu sudah membulatkan tekadnya dan terus berjalan dengan pikiran itu di kepalanya.
hingga akhirnya kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Kemudian, dia tumbang dan pingsan di tanah. Dasar, mereka memang benar-benar mirip. Long Ming diam-diam muncul di samping Luo Xiu dan Yan Yuyu yang pingsan. La sama sekali tidak bisa menyela dan memberikan bantuan pada pertarungan tingkatan penguasa tadi. Ketika bertarung dengan tetua sekte matahari hitam waktu itu, ia bahkan muntah darah dan kondisinya lemah dalam waktu yang lama. Sampai sekarang, ia juga belum pulih sepenuhnya sehingga Luo Xiu juga tidak meminta bantuannya pada pertarungan tadi. Sekarang, dua orang ini pingsan. Long Ming mencondongkan tubuhnya ke depan kepalanya yang besar bergoyang. Sepasang mata yang seukuran lentera terus berkedip. Ia terlihat sedikit ragu-ragu. Long Ming tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat. Sebelum datang kemari, Luo Xiu telah menyempurnakan banyak pil tingkat 6 untuk Yan Yuyu. Sebagian besar dari pil tingkat 6 itu adalah pil untuk meningkatkan basis kultivasi. Kalau Long Ming bisa menelannya, basis kultivasinya pasti bisa meningkat pesat. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pesilat tahap kaisar bela diri. Ia tidak mengalami hambatan dalam berkultivasi. Asalkan memiliki sumber daya yang cukup, ia bisa memulihkan basis kultivasinya dalam waktu singkat. Asalkan kemampuanku bisa kembali ke tingkatan penguasa, aku bisa terbebas dari kutukan kurungan jiwa ini. Long Ming mengepalkan cakarnya. Akhirnya, kerinduannya akan kebebasan menguasai pikirannya. Lalu, ia mengulurkan cakarnya untuk mengambil cincin penyimpanan di jari Yan Yuyu. Akhirnya kudapatkan. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan, muncul senyum yang manusiawi di wajah Long Ming. La sudah tidak sabar untuk mengambil berbagai pil dari cincin dan mulai berlatih di samping dua tubuh yang pingsan itu. Semua meridian Luo Xiu telah rusak. Bidang eliksir dan lautan jiwanya terkena serangan aura membunuh tingkat penguasa bela diri. Kondisinya saat ini sangat kritis. Kekuatan obat pil salju semi memang sedang memulihkan luka di dalam tubuh Luo Xiu, tetapi pil salju semi tidak akan bisa memulihkan luka separah ini. Namun, nyawa Luo Xiu tidak terancam karena dia telah membangkitkan jiwa kekal. Asalkan tidak dibunuh dan napasnya masih ada, dia masih bisa hidup kembali. Tidak hanya lukanya akan sembuh, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Saat ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan di setiap bagian tubuhnya. Namun, manik hidup dan mati di lautan jiwanya memancarkan cahaya yang indah. Aura hidup dan mati menyebar dan dalam manik dan diam-diam mengubah fisik Luo Xiu tanpa disadari. Tubuhnya bertransformasi dan berevolusi.